Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tanpa terasa kita sudah berpisah dengan Ramadan selama kurang lebih 15 hari. Mari kita lihat apa yang sudah kita lakukan sesudah bulan Ramadan. Sebab perilaku kita itu juga menunjukkan apakah amal kita diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal itu bukan hanya sekedar tentang jumlah, tentang kuantitas, akan tapi apakah amal itu diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amal yang diterima itu menunjukkan bahwa kita termasuk dari bagian dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang digolongkan sebagai orang-orang yang bertakwa. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 27, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah itu hanya akan menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau amal kita diterima walaupun sedikit, itu menunjukkan bahwa kita digolongkan sebagai bagian hamba-hambanya yang bertakwa. Karena itulah Abu Darda itu sampai menyatakan, la an astaiqina annallaha qad taqabbala minni salatan wahidah ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Sungguh kalau saya yakin bahwa Allah menerima amal saya walaupun hanya satu sholat saja, itu lebih aku cintai daripada dunia dan isinya. Karena itulah kita mendapatkan contoh yang baik dari dua orang hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihi wassalam. Ketika mereka berdua selesai meninggikan bangunan Ka'bah, mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah amal kami ini. Sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Coba kita lihat. Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ismail alaihi wassalam adalah dua hamba yang begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, nabi dan rasul. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam itu mendapat julukan Khalilullah, kekasih Allah. Yang mereka lakukan itu bukan hanya sekedar amal baik biasa, tapi amal yang sangat baik, yaitu meninggikan bangunan Ka'bah yang kita rasakan manfaatnya sampai sekarang. Namun keduanya itu masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah dari kami ini. Mereka berharap-harap cemas, jangan-jangan amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka yang begitu dekat dengan Allah, Nabi, Rasul masih berdoa, maka tentu kita yang bukan Nabi, bukan Rasul, lebih patut lagi untuk berdoa agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, memang tidak ada yang tahu apakah amal itu diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita bisa melihat dari tanda-tanda dalam keseharian. Tanda-tandanya misalnya pertama adalah adanya keberlangsungan amal. Sebab amal yang diterima, kata para ulama, itu akan membuahkan kebaikan sesudahnya. Inna min alamati qabulil hasanah al-hasanatu ba'daha. Di antara tanda bahwa satu kebaikan itu diterima adalah kebaikan sesudahnya. Kalau pada bulan Ramadan kita melakukan qiyam Ramadan, qiyamul lail atau yang kita kenal dengan sholatut tarawih, maka sekarang kita lihat setelah selesai Ramadan, apakah kita masih melakukan qiyamul lail ini? Kalau masih, maka berarti insya Allah amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ternyata kita berhenti, lepas sesudah lepasnya Ramadan, maka mungkin itu tanda bahwa amal kita masih belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Kalau di bulan Ramadan kita rajin membaca Al-Qur'an, bahkan khatam, kemudian kita lihat sesudah bulan Ramadan, di bulan Syawal ini,
Apakah kita masih istiqomah? Kalau masih istiqomah, walaupun mungkin tidak sebanyak di bulan Ramadan, maka insya Allah itu juga bagian dari tanda bahwa amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap itu. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, karena itulah kalau saya menangkap bahwa pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita puasa 6 hari di bulan Syawal ini adalah salah satunya agar kita tidak lupa dengan puasa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan. Tanda yang lainnya yang mungkin menunjukkan bahwa amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah adanya perubahan baik fisik ataupun juga psikis. Fisik insya Allah dengan puasa yang baik, fisik kita akan semakin sehat. Karena penelitian dari kedokteran itu sudah menunjukkan bahwa puasa yang baik itu akan membuahkan kesehatan. Artinya kalau setelah bulan Ramadan kita tambah sehat, maka insya Allah puasa kita itu baik. Tapi kalau ternyata setelah bulan Ramadan kok tambah sakit-sakitan, maka mungkin ada yang perlu kita koreksi dari puasa kita. Mungkin saja ketika berbuka kita kurang bisa menahan diri, balas dendam, siang ditahan-tahan, malam hari kemudian pelampiasan. Ini kan bukan puasa yang baik. Jadi mungkin ada hal yang perlu kita koreksi dari puasa yang kita lakukan. Perubahan psikis, ya perubahan perilaku, kejiwaan pada diri kita. Kalau kita misalnya tambah dermawan, tidak lagi pelit, maka itu tanda bahwa ada perubahan bagus pada diri kita. Tapi kalau ternyata setelah Ramadan itu malah tambah pelit, nah ini tanda-tanda yang tidak baik. Tanda yang lainnya misalnya mudah memaafkan, bisa mengontrol emosi. Sebab di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bahwa tanda-tanda orang bertakwa yang itu merupakan tujuan dari orang yang berpuasa, di antaranya adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i, yang mau menginfakkan hartanya pada saat lapang, pada saat sempit, wal kadhiminal ghaidh, mampu untuk menahan amarahnya, wal 'afina 'anil nas, memaafkan orang lain, Allah yuhibbul muhsinin, dan isyaratnya adalah kita banyak memberikan kebaikan kepada sesama. Artinya kalau sesudah bulan Ramadan ada perilaku-perilaku yang baik ini pada diri kita, jiwa kita semakin tenang, lapang, emosi mudah dikontrol, kita tidak pelit, malah tambah dermawan, bisa memberikan banyak manfaat kepada sesama manusia, maka insya Allah itu adalah tanda bahwa amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sebaliknya, tambah pelit, mudah emosi, tidak bisa untuk memaafkan orang lain, hanya berpikir egois untuk kepentingan diri sendiri, maka mungkin, na'udzubillah, itu tanda bahwa amal kita mungkin belum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu mari kita banyak berdoa sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihi wassalam. Mari kita memperbanyak doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, Tuhan kami, terimalah amal kami. Sungguhnya Engkau adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi langkah-langkah kita, sehingga langkah-langkah kita adalah langkah-langkah semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.